hikmah di balik musibah kekeringan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Saat ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah kemarau dan kekeringan. Akibat kemarau, hampir semua wilayah di Indonesia sudah mengalami kekeringan. Debit air sudah banyak menyusut, kebakaran hutan di mana-mana, kabut asap pun melanda, sehingga kualitas udara pun tidak sehat dan suhu udara rata-rata panas. Peristiwa kekeringan pernah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang diceritakan kekeringan ini terjadi di zaman Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam pada saat sedang berada di Mesir. Sebelum kekeringan terjadi, Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Tidak ada yang dapat menafsirkan mimpi tersebut kecuali Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Bahkan Nabi Yusuf dapat menawarkan solusi untuk mengatasi masalah kekeringan yang terjadi, yang merupakan tafsir dari mimpi sang Raja Mesir. Pada akhirnya Nabi Yusuf dipercaya menjadi bendahara atau Perdana Menteri Mesir pada waktu itu. Kekeringan yang terjadi pada era Nabi Yusuf bukanlah kejadian yang lazim terjadi, karena terjadi selama 7 tahun berturut-turut. Bahkan kekeringan tersebut tidak saja melanda daerah Mesir, tetapi sampai juga ke daerah Palestina, tempat ayah Nabi Yusuf, yakni Nabi Yakub yang menetap sebelumnya, akhirnya pindah ke Mesir bersama Nabi Yusuf. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kekeringan yang sedang dialami saat ini seharusnya menjadi bahan muhasabah bagi diri kita semua. Kekeringan sebagai bagian dari takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Selain itu, kekeringan juga merupakan konsekuensi dari perbuatan manusia yang telah mengabaikan kelestarian lingkungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allahu biqaumin su'in fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini, kita harus merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai panggilan untuk bersabar, bermuhasabah dan bertindak. Kekeringan bukanlah fenomena yang hanya terjadi begitu saja, tetapi seringkali merupakan hasil dari perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Sebagai orang yang beriman, atas musibah ini kita dituntut untuk bersabar. Salah satu bentuk kesabaran adalah menerima musibah ini dengan ikhlas. Semua ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina iza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kekeringan yang melanda berbagai wilayah di Indonesia adalah bukti nyata
dari ketidakseimbangan yang telah dilakukan oleh manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dalam ajaran Islam, bencana berfungsi sebagai media untuk introspeksi diri. Seluruh perbuatan manusia yang mendatangkan peristiwa yang merugikan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Hasr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Muhasabah adalah saat yang tepat bagi kita untuk merenungkan peran kita dalam menciptakan kondisi saat ini. Sangat penting untuk lebih sadar akan kelestarian ekologis dari dampak negatif yang bisa timbul dari tindakan kita. Ini adalah momentum di mana kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita ini telah menjalani kehidupan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan alam yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita. Langkah pertama adalah muhasabah, meningkatkan kesadaran kita tentang pentingnya pelestarian alam. Kita perlu memahami bahwa kita bukanlah pemilik alam ini, tetapi hanya penjaga sementara yang bertanggung jawab untuk melestarikan bagi generasi yang akan datang. Pemilik sejati alam raya ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Selain kekeringan air, ada juga kekeringan hati dan kematian yang nyaris tidak menjadi bahan perhatian kita untuk muhasabah diri kita. Kering dan matinya hati. Apa ini maksud dengan hati yang kering? Hati yang kering dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tandus karena lupa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ali Baras di dalam Syarah Al-Hikamnya mengibaratkan hati dan batin laksana bumi yang dapat tumbuh dan hidup dan juga dapat kering atau mati. Sedangkan air kehidupan yang turun dari langit ia adalah sir, yaitu ma'rifat dan keimanan yang akan menghidupkan bumi tersebut. Imam Ibnu Athaillah dalam matan Al-Hikamnya menyebutkan semua ini sebagai tanda-tanda dari kematian hati. Salah satu kematian hati adalah tidak adanya kesedihan atas kesempatan ibadah yang terlewat dan tidak adanya penyesalan atas kehilapan dan maksiat yang pernah dia perbuat. Hati yang mati, hati yang kering, dan hati yang gelap juga tidak akan menganggap waktu ibadah dan waktu kebaikan sebagai kesempatan emas yang harus dipenuhi sesuai dengan haknya. Sehingga hati yang mati dan kering tak akan menyesali kesempatan kebaikan dan merasa diri tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar hati ini tidak kering dan mati? Yang pertama, isilah hati kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siramilah hati kita dengan berzikrullah. Basahilah hati kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan dua cara inilah yang menjadikan diri kita akan terbebas dari kekeringan dan matinya hati. Karena bagi orang-orang yang hatinya kering dan mati, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala
akan mendapatkan siksaan yang berat dari sisi Allah Subhanahu wa taala apabila di dalam hatinya tidak ada ketaatan untuk beribadah kepada Allah, bahkan merasa puas terhadap maksiat yang ia kerjakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim kisyawatun walahum azabun azim. Allah telah mengunci mati hati kita dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bagi mereka azab yang sangat pedih dan berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sisa-sisa umur yang Allah berikan dalam diri kita menjadi hamba-hamba yang taat dalam beribadah, dan kita mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.